Ini kan berupa tanah gundukan, agak tinggi dari tanah sekitar. Memang diyakini warga dusun Benda sini, istilahnya orang Jawa angker. Dulu itu di situ ada pohon kepuh. Pohon kepuh itu sangat besar. Itu berlubang. Di dalamnya itu banyak hewan istilah Jawa macan rembah. Itu ada anak dari entah dari mana itu ya, nembak, terus itu dibakar pohon itu. Api nggak bisa mati. Setelah pohon itu roboh, yang bakar itu mati semua. Oke teman-teman, jadi saat ini kita akan mengikuti Mbah Min ini ya, menuju ke sebuah tempat yang dimana Mbah Min ini seorang penggali tanah ya dulu, ya bisa dibilang penambang untuk tanah uruk. Nah, di sini Mbah Min menemukan banyak sekali ya temuan purbakala, diantaranya ini ya, ini Mbah nggih, batu niki ya. Nggih niki. Nah ini batu yang ditutup kain putih ini dulu Mbah Min ketika menggali tanah menemukan tempat batu ini ya. Yang awalnya di atas Mbah Min nggih, batu niki nggih. Ten nginggil nggih riyen. Oh ini ten nginggil nang sejajar kali wit niku. Terus hujan longsor satu. Longsor niku. Ngoten nggih. Batu termasuk peninggalan ya purbakala. Terus yang katanya sumur itu di sebelah mana Mbah Min? Sangat terusep ya. Ketutup ya. Oh niki sumurnya. Ketutup ya. Ketutup. Ketutup. Oh, niki saat ada dua sumur kan jenengan nggih. Dua-duanya di sini. Dua-duanya sejajar. Sejajar. Berjajar nggih. Yang sumur Jombong itu di sini. Tingginya berapa meter, Pak? Kira-kira, Pak, tumpuannya itu? Digali sampai kelihatan air itu kalau nggak salah 14 apa 15 jobong. Tinggi berarti, Pak ya? Kenapa kok nggak diperlihatkan terus gitu? Maksudnya kok sampai ketutup lagi gitu, Mbak? Saya kurang tahu, Pak ya. Ini juga ada longsoran tanah dari atas. Oh, ketutup longsor tanah dari atas sana. Terus ini setelah ini kita ke mana, Mbak? Ke Joko Selining. Ke Punden tadi. Ya. Nggih. Monggo, Mbak. Jauh, Mbak, dari sini, Mbak? Dekat. Oke, kita next menuju ke sebuah punden yang lumayan ya perjalanan dari sini. Menurut Mbah Min sih deket. Ini kandang ayam, Bang, ya? Kandang ayam, nggih. Oh. Dari dulu sudah ada, Mbah, kandang ayam ini, Mbah? Sudah ada dulu. Mungkin buat penduduk asli lokal yang tahu ketika bakal dari dusun atau desa bentuk Gumitir sebelum situs Gumitir ini ditemukan. Awas di sumber. Sumur, Mbah? Sumur yang damel botol. Bukan sumur kuno? Bukan. Nah, saat derenge situs niki ditemukan, sebelum ditemukan. Ya. Ini kan berupa tanah gundukan. Yeah. Maksudnya agak tinggi dari tanah sekitar. Setelah ada ekskavasi, ternyata di sini ada sebuah struktur. Itu bentuk apa saya sendiri tidak ngerti. Yeah. Tapi sebelum itu tanah sekitar sini memang diyakini warga dusun Benda sini ini istilahnya orang Jawa angker. Jarang orang sini yang sembrono di sini, jarang. Bahkan sering kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Terus. Seperti apa, Mbak Min, kejadian yang jenengan sampaikan tadi yang seperti tidak masuk akal itu, Mbak Min? Itu ini cerita dulu itu di situ ada pohon kepuh di sebelah timur sana. Pohon kepuh itu sangat besar. Nah, itu berlubang. Di dalamnya itu banyak hewan istilah Jawa macan rembah. Itu ada anak dari entah dari mana itu. Ya, nembak, terus itu dibakar pohon itu.
api nggak bisa mati. Setelah pohon itu roboh, yang bakar itu mati semua, Yang bakar pohon tadi mati tanpa sebab. mati mendadak. Tapi posisi di rumah itu saya nggak tahu persis, itu teman saya yang cerita. Dia kok tahu ada salah satu keluarganya selamatan di sini, itu sudah terlanjur meninggal. Dapat petunjuk bahwa jalanan kematiannya itu karena membakar pohon kepo tadi, Ya, yang bolong yang digunakan untuk sarang apa macan rembah. Macan rembah. Ya, tadi Mbak Men juga sempat menceritakan ya, sebelum ditemukan tempat ini kan dulu sebuah gundukan atau tanah perbukitan gitu Mbak Men ya. Mbak Men selain punya cerita misi tentang pohon tadi, ada temuankah di sini yang kiranya bisa ceritakan ke kami Mbak Men? Temuan, saya pernah menggali tanah di sini, menemukan 2 buah sumur yang berjajar. Jaraknya nggak jauh, kurang lebih sekitar 1 meter apa 2 meter sumur. Dinamakan sumur apa itu Mbak? Ya nggak ada namanya, sumur gitu aja. Sumur gitu, sumur kuno gitu ya? Sumur kuno, dan sumur itu dilingkari jobong, bukan batu bata, tapi jobong. Sumur jobong. Sumur jobong dari tanah liat. Terus jenengan gali Mbak? Saya gali. Sampai kedalaman berapa Mbak? Ya sampai kelihatan itu. Kalau dulu diperdalam waktu ada ekskavasi, kurang lebih ada 15 atau 14 gitu susunan jobong. Tinggi Pak ya? Tinggi Sumur ya Mbak ya? sumur ya. Ya kalau menurut Mbak Men sendiri, tempat ini dulu bekas apa Mbak? Bekas kerajaan kah atau bekas istana atau gimana gitu Mbak? Menurut pribadi Mbak Men ya? Menurut pribadi saya ini yang jelas pejabat besar. Saya bisa mengatakan pejabat besar. Saya lihat dari bentuk bangunan dan ada pagar keliling yang sangat megah. Kan nggak mungkin kalau perkampungan biasa ada pagar keliling. Berarti suatu komplek pejabat gitu ya? Kemungkinan. Dan sempat juga Mbak Men ini menemukan sebuah batu aneh gitu Mbak ya? Ya, Di sana itu kelihatannya dibungkus kain putih itu Mbak. ya. Kenapa kok dibungkus kain putih itu Mbak? Itu saya kurang tahu. Itu Oh bukan jenengan yang bungkus ya? bukan. Ya Mbak, katanya punden yang paling angker di sini yang ada di Joko Selining. dinamakan Joko Selining. Joko Slene. Itu terbukti kalau orang sini ada yang punya hajat, itu selamatan situ. Punden ya. Punden. Terus cerita dulu itu kalau ada, kan sering dulu itu ada seperti penyakit begebluk itu kan cerita. Oh iya. Nah, ada kan itu di Dusun Bendo itu ada terdengar suara jaran kuda lari ngelilingi kampung, Suara kelindingannya atau telapak kakinya? telapak kaki, koplas. Itu ceritanya Joko Selining ngeliling desa. Terus siapa itu Mbah? Si namanya Joko Selining. Joko Selining nama sebenarnya, mohon maaf saya Oke. tidak tahu. Tapi warga lebih mengenalnya dengan Joko Selining. Joko Selining itu ya. Itu ada apa Mbak di dalam? Di sana itu ada patung Patung dari apa? dari batu, patung dari batu. Asli Mbak ya? Asli. Katanya dulu saya dengar pernah diambil atau dicuri orang, itu apa benar? Itu cerita. Mana? Mungkin waktu itu saya belum ada apa masih kecil. Yang cerita orang sepuh-sepuh dulu, katanya pernah dibawa ke Museum Mojokerto. Setelah dibawa, malam itu hujan angin sangat lebat, pagi sudah ada di situ kembali. Balik lagi gitu Mbah? Iya. Patungnya. Paginya. Pagi sudah ada di situ. Oh, museum lama ya? Iya. Lama. Oh iya Mbah. Boleh nggak kita bertanya tentang awal mula ditemukan tempat ini Mbah? Awal mula yang menemukan itu warga ya, atau petani atau gimana gitu Mbah? Awal mula ditemukan ini, yang awal mulanya kan talut yang ditemukan. Setelah di ekskavasi talut, di sini diteliti ternyata digali ada
Jadi saya nggak berani menyebut siapa penemu. Oh gitu. Nggak berani. Iya nggak apa-apa. Berarti orang yang buat bata merah itu Bisa Tapi jadi. yang di sini nggak ada. nggak ada. Nggak ada pengrajin bata. Nggak ada. Yang di seberang sana itu apa itu, Pak? Bata. Itu yang baru Oh, ada. dulu nggak ada ya, Mbak ya? Ada. Saya yang gali tanah di sini Untuk uruk, untuk uruk dan pasir. dijual gitu ya. Bahkan saya akan menemukan batu warna putih itu yang sekarang ditaruh di situ. Itu saya temukan di bawah sana Waktu menggali tanah itu. waktu menggali tanah. Batu itu berupa apa, Mbak? Banyak. Cuman satu itu, Berupa apa? batu Seperti segi empat. ada tulisannya, Nggak ada polos. polos. Pokoknya yang jelas untuk masyarakat Bendo itu istilahnya nggak berani sembarangan di sini. Mungkin ada yang pernah melanggar, Pak, yang punya hajat tadi tapi nggak mau selamatan di sini, mungkin ada kejadian sesuatu gitu. Biasanya kalau ada yang melanggar, kalau punya hajat, apalagi istilahnya nanggap, entah itu keraman wayang apa-apa, biasanya terus datang hujat. Biasanya begitu. Orang punya gawe kalau tidak bancaan di sini Nah, pasti tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi setelah itu warga sini meyakini ketika mau punya hajat harus selamatan di tempat ini gitu ya. Iya. Di Punden itu ya, Pak ya. Iya. Termasuk di Punden sana itu. Oke. Berarti kita untuk lengkapnya kita eksplor ke lokasi gimana, Kang? Ya, kami nanti bisa mengantar ke Ya. Iya, yang jenengan ceritakan. Bisa, Salah satunya di Sumur dan di mana tuh? Punden. ya bisa. Langsung, Mbak ya. Monggo, Mbak. Oh, itu Mbak kelihatan ya pundennya ya. Mbak Min katanya di situ juga ada arca, Mbak. Ada itu ada. Ada arcanya di situ. Ada. Nah, ini harus mengitari pematang sawah ya, Mbak Min, karena sudah ditanami tebu ya. Iya, Mboten asal diinjak ya. marah yang punya. Ya, kasihan petaninya kalau diinjak-injak ya. Tapi kalau lewat tengah nggak apa-apa, Mbak Min Nggak ya. apa-apa, asal nggak ngerusak. Asal nggak menginjak tanamannya. Ya. Pundennya berada di tengah sawah, di ladang tebu. Oh, lumayan jauh juga, Mbak. Kok gak dibuatkan jalan khusus gitu, Mbak, untuk menuju ke Punden ini, Mbak? Dulu ada, cuma Iya. ditanami tebu. Oh, Ada orang ritual itu. oh ada orang ritual. Ternyata masih ada orang ritual ya, teman-teman ya. Jadi mungkin kita nanti explore-nya lebih agak jauh gitu ya. Assalamualaikum. Ngapunten, Pak. Ngapunten, Bi. Saking pundi? Gading. Oh, oke. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di pundennya dan ini merupakan mriki sebuah arca ya. Yo. Arca besar ya, dan kita harus melepas alas kaki. Nggih. Iya, di kain Bali ya. Ini Mungkin ditutup malih. Jadi Rahayu, 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 kita bersama Pak Min ya. Di sini kita akan mendengar cerita dari penduduk lokal tentang arca ini ya. Bagaimana mungkin Pak Min ceritanya? Masyarakat menyebut biasanya arca ini itu arca apa, Bang? Ini masyarakat di sini menamakan arca Joko Slining. Arca Joko Selining, Mbak ya. Ya, Mungkin ada cerita sedikit tentang sejarah Joko Selining itu, Mbak. sejarahnya saya kurang paham, cuman diyakini masyarakat Bendo
Ini yang menjaga desa, Hmm. menjaga keselamatan desa Bendo. Penjaga keselamatan desa Bendo. Nggih. Bahkan ada pada suatu peristiwa gitu ya, Joko Slening dengan kudanya itu pernah mengitari dusun, Mbak ya. Di mana ceritanya itu, Mbak? Itu dulu kalau ada istilahnya ada begebluk, Hmm. ini yang menyelamatkan. Cerita orang-orang tua. Kalau malam kedengaran suara kuda lari itu ngelilingi desa. Bahkan ada cerita lagi yang bisa melihat, itu kelihatan orangnya sama kudanya. Yang nggak bisa melihat, kedengar suaranya. Suara telapak kaki. Ya, telapak kaki. Warna mungkin kudanya itu waktu itu, Mbak? Nggak ada yang cerita. Nggak ada yang cerita tentang kuda itu. Kemudian kembali ke lokasi ini sehingga kemudian disinilah kemudian punden ya, dari dusun Bendo, desa Kumitir tersebut. Selain itu, Mbak, apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dusun di punden ini pada malam-malam tertentu atau sebelum panen atau mungkin malam suro? Biasanya apa saja, Mbak? Kalau malam suro sudah nggak ada, Kalau istilah ruah, istilah Ruah Jawa desa. sasi ruah, Nggih, ruah. ruah desa itu Nggih. ada selamatan di sini. Walaupun kecil-kecilan ada. Tapi tidak dihadiri seluruh masyarakat, mungkin sebagian masyarakat di sini bahwa tumpeng gitu, Mbak ya. Tadi yang di belakang layar gimana, Mbak, ceritanya? Ya, Mbak Min tadi sempat bercerita dulu pernah ada tamu ya, dari Wali. Malang ya Pak ya, Iya, ya. Pak Romo itu loh kalau nggak salah. Ini Ya. ada cerita nyata, tapi Mbak Min kan cerita tapi tidak apa-apa Mbak Min cerita aja. Iya, monggo, Mbak. Aneh. Itu dulu saya pernah itu, waktu itu saya di rumah sekitar jam 4 seperti ini. Saya dijemput sama Pak Kolik, Pak Binsa waktu itu. Iya. Sampean nang Joko Slening ditunggu Romo. Loh, Pak, saya nggak kenal sama Romo. Ayo ikut. Nah, saya ikut. Setelah di sini saya ditemui Romo itu, saya dikasih ayam jago. Kasih ayam jago. Ini ayam kesukaan Eyang. Ini ayam Mojopahit. Sampean rawat, jangan dijual, jangan disembelih. Biar sampai mati. Itu yang pernah saya. Berarti ayamnya itu masih ada hingga saat ini, Pak? Mati sudah, Mas. Oh, sudah mati. Warna hitam. Hitam. Semacam ayam. Hitam itu. Oh, gitu. Iya, iya. Padahal Mbak Min nggak kenal. Nggak kenal. Nggak kenal. Saya sendiri juga heran. Kenapa kok harus saya? Kan di sini waktu itu kan istilahnya Banyak ya pengikutnya. banyak. Orang sini juga ada banyak. Istilahnya selamatan di sini. Saya di rumah kok dijemput. Apa-apa saya nggak ngerti. Mungkin Mbak Min memang istilahnya layak mungkin ya Iya. sebagai Sesepuh ya. sesepuhnya punden sini. Sesepuh punden sini, Mbak ya. Mungkin cerita lain, Mbak, tentang punden ini. Apa tamu-tamu itu kira-kira datang dari mana saja, Mbak? Kalau tamu banyak. Ada dari kota Mojokerto, dari luar Mojokerto juga banyak. Dari Pulau Bali juga banyak, Mbak. Pulau Bali sering ke sini. Bahkan pernah ada rombongan satu bus itu saya yang antar ke sini. Menuju ke Arca ini, Mbak. Ya, di sini upacara. Kok tahu ya padahal dari Bali. Ya itu. Padahal di sini nggak ada apa-apa nama atau Nah, Nggak iya. ada. nggak ada petunjuk atau nggak ada. Kalau masyarakat Bali kan biasa ke Iya. Arca untuk menghormati leluhur sesuai dengan agama. Kalau masyarakat Mojokerto dan lain sebagainya itu apa saja, Mbak? Menurut Mbak yang Mbak lihat saksikan atau semacam meminta sesuatu itu apa saja biasanya masyarakat menggunakannya untuk meminta apa saja, Mbak? Kalau permintaan itu mohon maaf, saya nggak tahu. Masalahnya kan yang jelas pribadi, nggak mungkin kan diucapkan sama orang lain. Kalau sini ada orang ritual, ya saya tahu. Sering. Tapi tujuan apa saya nggak tahu. Termasuk kemudian syarat-syarat semacam takiran atau kemudian ubur rampai atau apa saja mungkin tahu nggak Mbak Min apa sebenarnya yang cocok atau yang etis ya diminta oleh Reco Joko Slening ini dari ubur rampainya biasanya apa saja Mbak itu, Mbak? Yang saya tahu biasanya orang sini bawa cok bakal, istilah sini cok bakal. Cok bakal ya. Itu
Ya, ada kembang, ada seperti sesaji gitu. Sesaji takiran gitu ya. Terbakar dupa, apa Bakar kemenyan. dupa, kemenyan. Ya, termasuk tumpengan dan lain Kalau sebagainya. tumpengan itu biasanya kalau orang itu sudah berhasil. Hmm, Entah tujuannya apa. Soalnya setiap kali ada yang tumpengan di sini, nggak menyebutkan tujuannya, tapi ceritanya sudah berhasil gitu. oh berarti dari sini orang-orang yang sebelumnya mungkin apa ya usahanya lagi Mungkin, collab ingin bangkit lagi, itu ketika sudah berhasil datang ke sini tumpengan, Mbak ya, ya. Terlihat seperti itu, Mbak ya. Berarti lokasi ini dipercaya sebagian masyarakat doa-doa atau harapan-harapan mudah terkabulkan. Kalau menurut Mbak Min di mana? ya, ya bisa juga. Percaya. Iya, Tergantung pribadinya orang itu masing-masing. kalau menurut Mbak Min di mana? Nah, kira-kira apakah memang benar ya, doa-doa mudah dikabulkan di lokasi ini, Mbak Min? Mohon maaf ya. Mm-mm. Ini kalau istilah kepercayaan itu kan tergantung keyakinan agamanya. Ada yang percaya dengan seperti ini, ada yang nggak percaya. Nah, itu saya nggak berani ngungkap. Iya, Nggak iya. berani ngungkap. Ya, ya. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Ya. Berarti apa namanya situs-situs tinggalan kerajaan Majapahit ini Nah. sebenarnya memiliki apa namanya potensi besar ya Ya. dalam kemudian apa namanya digunakan oleh masyarakat sebagai situs religi, terutama Iya. masyarakat Bali itu bahkan berbisnis ya. Ya. Nah, itu terakhir, Mbak. Maksudnya itu kapan, Mbak? Ataukah beberapa bulan kemarin ataukah sudah lama, Mbak? Ya, belum lama kok. Bahkan terakhir kali saya ngantar tamu dari Bali itu namanya Gung Ngurah Rai. Gung Ngurah Rai. Ya. Nah, di sini kan lokasinya di tengah perkebunan tebu, Mbak, tidak Ya, ada jalan akses. ya. Mungkin harapan bagi warga dusun Bendo, Mbak, tentang lokasi ini kira-kira menurut Mbak Min itu diapakan, Mbak? Ya. Hmm. Harapan saya kalau nanti sudah diekskavasi semua, ini dibuatkan jalan yang bagus. Jadi bisa mudah dijangkau. Terutama karena banyaknya tamu, Ya. terutama dari Pulau Bali ini, agar kemudian tidak masuk. Kalau ini tebunya kan tinggi kan, Iya, dulu, otomatis dikelilingi tebu tinggi dan harus berasak di tengah-tengah Iya. tebu ini, Mbak ya. dulu waktu ada rombongan satu bus ya, saya ajak lewat Dalam berasak tebu-tebu, tebu-tebu itu. berasak Iya, tebu-tebu. memang harus lewat situ. Mungkin ada pesan atau kesan dari mereka masyarakat Bali ketika berasak tebu itu, Mbak. Katanya di mana, Mbak? Masih Enggak. ingat? Nggak ada. Sudah Diam lupa. saja. Nah, karena memang itu bagian dari ritual, Iya. bagian artinya memang tidak boleh ada keluh kesah, harus positive thinking, harus masuk ke dalam punden ini dengan apa namanya energi positif pasti ya, selalu energi positif mereka Iya. itu. Mungkin Mbah pesan bagi kita semua tentang situs ini, Mbah. Kira-kira sebagai keturunan asli Majapahit ini ya, kan generasi saat ini, generasi muda ini sudah melupakan leluhurnya, Iya, banyak sekali iya, seperti iya, itu. Mungkin pesan Mbah kepada Iya. generasi muda, Mbah. Iya. Ya. Ya, untuk generasi muda semuanya, terutama warga Mojokerto, marilah diuri-uri hasil budaya leluhur kita. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai disia-siakan, dirusak, biar anak cucu kita nanti bisa tahu, oh berarti di sini Mojopahit itu memang ada. Ya, luar biasa apa yang dikatakan Mbah Min ya. Memang ada sebuah falsafah bahwasanya raja yang besar itu tidak hanya dilahirkan, melainkan dipersiapkan. Jadi Kumitir itu dalam negara Kertagama maupun Pararaton merupakan sebuah lokasi untuk menaruh abu jenazah dari kakek Diyawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit ya, Diyawijaya itu sendiri. Kakeknya itu bernama Mahisa Cempaka atau Batara Narasingamurti. Ini merupakan salah satu raja Singosari yang waktu itu bersamaan dengan pemerintahan Raja Wisnuwardana. Narasingamurti sendiri itu menjadi raja di Hering Surabaya dan ketika mangkat di Ngaben dan abunya ditaruh di Kumitir. Sampai saat ini kemudian arca ini juga dianggap sebagai arca dari pendarmaan Batara Narasingamurti. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali dari bidang sejarah. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Mbak Min. Semoga bermanfaat.